Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Banser tuku nanas. Sing jawab salame sing banter tak dongane, mudah-mudahan hutange ben cepet lunas. Yang paling kenceng aminnya, paling gede hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Ibu sehat? Alhamdulillah. Tak masalah tak punya duit, yang penting sehat. Tak masalah makan cuma pakai nasi, yang penting sehat. Pak gitu Pak. Pulanglah kalau ngantuk. Tak ada obat ngantuk kecuali tidur, betul? Ibu? Bu? Ayo. Aku nih bingung. Coba ini kursinya miring aja deh, biar aku bisa ngeliatin mereka ini. Kasihan ke belakang ini ya kan. Apa kau tepuk tangan sangka aku burung dara? Udah, enggak usah. Saya nanti berdiri aja. Pertama sekali yang saya muliakan para untungnya aku nggak jatuh ya kan. Kalau aku jatuh viral rasanya ini. Kasihan kali Ustaz Rudi ini terjungkang. Tega memang orang ulakan ini. Ibu bapak yang Allah muliakan, pertama sekali yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para masyaikh, romo yai, tokoh masyarakat, tokoh agama, ustadz wal ustazah. Kita doain mudah-mudahan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita sehat, selalu dalam peluk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Rabbal. Ibu, ini desa apa? Beringin Agung. Mau nggak Beringin Agung ini berkah? Mau nggak desa Beringin Agung ini jadi desa yang baldatun thayyibatun warabun gabur? Jawabannya muliakan ulama. Muliakan ulama. Kenapa Pak Ustadz kita harus memuliakan ulama? Karena ulama adalah ulama warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris para nabi. Maka ketika kita memuliakan ulama, sama dengan kita memuliakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah. Bu, ibu udah kenal dengan saya? Mati aku. Oh iya dong. Pak udah pernah lihat saya, Pak? Ini pernah lihat aku ini. Heran aku, iya kan? Nama saya itu Rudini. Bacanya apa? Kurang ajar Ustaz. Memang Pak Kades, masyarakat kau ini kurang ajar. Tuh Bu, manusia baru ditempelin pernak-pernik dunia udah mulai sombong. Betul? Betul Pak? Maka hidup tak boleh jadi Kades gak boleh jadi Ustadz tak boleh baru jadi Ustadz sombong, gak pantas dong. Betul? Ustadz kenapa kok hidup gak boleh sombong? Siapa yang larang? Allah. Allah katakan dalam Quran, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang Ibu biarpun cantik jelita bagaikan manohara, tak boleh sombong. Kenapa? Ibu mati, suami ibu kawin lagi. Walaupun ibu cantik jelita, Ijroil tiba tiada gunanya. Suami ibu menangis sebelah matanya sambil mikirin siapa gantinya. Betul? Maka hidup tak boleh Anak muda sombong tak boleh. Ustadz, aku masih kuat. Ustadz, tak boleh kau sombong. Biarpun kau punya senjata yang paling hebat, kau pakai hero tank, hero MM, assassin, Mia, Laila, Johnson, Gatot Kaca. Ibu tahu itu nama-nama apa? Malaikat yang terbaru, itulah nama-namanya. Ayo ibu, kita doakan mudah-mudahan ulama kita sehat. Ya Rabbal. Nah, nama saya itu Rudini, tapi panjangnya Dai Pramuka. Rudini Dai Pramuka. Ustadz, kenapa kau disebut Dai Pramuka? Aku cinta sama Pramuka. Makanya kata emak saya, cinta itu butuh bukti, bukan butuh janji. Mana buktinya? Dasi Pramuka. Alhamdulillah ya. Makanya tadi kita doakan juga sohibul wilayah kita, Bapak Kades kita yang ganteng luar biasa bagaikan Arjuna penjelajah cinta. Namanya Pak Kusnadi. Orangnya luar biasa. Khusus buat beliau saya punya pantun. Sungguh cantik anak raja. Sudahlah cantik baik hatinya. Pak Kusnadi memang tampan rupanya. Sudah pantas punya istrinya 2. Bercanda Bu Kades. Bu Kades, bercanda. Ibu gara-gara ibu Pak Kusnadi langsung begini aja dia.
Kami ini laki-laki, Bu, cuma banyak keinginan, keberanian nggak ada. Nah, Bang Saib, biar dia pakai apa namanya loreng, tempeleng istrinya, siap salah, siap salah. Aku ceramah keliling Indonesia, Sabang sampai Merauke. Boh, di mana-mana aku macam kayak singa panggung. Begitu aku disalahin istriku. Oh, tak bisa kita Pak lawan istri itu Pak. Makanya Indonesia belum merdeka. Inilah penjajahnya ini. Tengok Pak Kades, maaf. Tengok di rumah kita aja dijajah. Lemari kita, baju dari atas sampai bawah. Yang paling banyak baju siapa? Dengar kau Pak, kita itu Pak punya baju baru minimal 2 aja Pak. Setahun kita beli 2 Pak. Lebaran Idul Fitri sama Idul Adha Pak. Mereka punya majlis 7 lah gamis itu Pak. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu diri sama kita Pak. Kita yang setengah mati bayarnya Pak. Kita pikirkan bedak meong dia, skincare dia kita pikirkan Pak. Belum lagi belum mati badai. Tapi sama suami kurang ajar. Enggak ya Bu ya? Ya memang aku nggak ngomongin kamu, ngomongin wanita di sana. Di sini memang enggak jauh beda. Ya, saya muliakan juga Ketua Ranting ya, Pak Muhammad Usen yang udah nemuin saya, kemudian LDNU semuanya, wabil khusus Pak Subakir Ketua PHBI, sering-sering lah Pak undang Ustadz Rudini. Dulu itu sahabat saya Mbak Rin, beliau ini kurang lebih 2 bulan nelponin saya, Bang ceramah ya Bang. Iya aku bilang, Bang jangan lupa. Iya aku bilang. Memang kadang-kadang kita dilema Pak Kades. Saya itu kadang-kadang jijik juga sama perempuan. Begitu nelpon dia itu, ya Allah. Zaman sekarang Pak Kades, maaf, banyak wanita yang baik sama laki orang, jahat sama suami sendiri. Di sana Bu, di sana. Sini enggak, cuma di sana sama di sini berkawan, jadi sama aja. Iya Bu Pak, saya kadang-kadang aneh Pak. Nelpon sama laki orang lembut luar biasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Ustadz. Ya. Kenapa Ibu? Jangan lupa ceramah tempat saya Ustadz. Iya. Ustadz. Iya. Ustadz kok marah-marah? Enggak, aku enggak marah. Cuma aku agak jijik sama kamu. Ustadz. Ya udah Ustadz ya, jangan lupa tanggal sekian datang ke tempat kami. Assalamualaikum. Awal pun terbawa. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah ini malam kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi sampai luar biasa beringin agung ini. Pisang udah tumbuh telur. Aku ini Pak Kades, sampai malam ini aku itu nggak ngerti Bu. Keliling ceramah, kenapa masyarakat setiap kali maulidan itu telur selalu disatukan dengan pisang? Bu, aku lagi ceramah, Ibu traveling pikirannya kemana-mana. Sallu ala Muhammad. Aku lupa pesan ke Mbak Rin, ya kalau ceramah sama aku harus pakai pempes memang. Udah jam 9:30 ya Bu ya. Lanjut ini. Sampai jam berapa biasanya kalau di 12? 11 kuat. Oh 12. Kuat Ibu. Bapak kuat. Aku tahu kau nggak kuat. Ibu kuat.
Anda kuat, saya lemas. Bu, dengikeun heula. Bu, rungu ke yo. Bu, ceramah niku ojo panjang-panjang. Lebih baik pendek masuk semua dibandingkan panjang masuk separoh. Ibu kenapa? Saya lagi ceramah, ini yang diomongin ceramah. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu milih mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk semua juga? Benar. Ya benar. Sallu ala Muhammad. Kok jadi begini pengajiannya ya? Gara-gara ibu. Ya Bu ya, nggak usah panjang-panjang. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat lebih bagus. Perut Ustadz sudah. Pinter kau itu. Iya harusnya makan dulu memang. Aku jauh dari Samarinda, belum ada yang ngasih makan ini. Nggak ngerti juga aku, mejaku juga nggak ada kuenya. Yang adalah segar larutan macem Ustadz di panas dalam aja. Kurang ajar Ustadz turunin nyerang panitia, biar mikir. Karena aku nggak tahu nasibku di sini aman atau enggak Pak Kades. Aman ya? Aman. Ya aman. Saya tahu orang Beringin Agung ini baik-baik. Ya, saya datang ke sini jauh-jauh lewat tol juga Pak Kades. Sallu ala Muhammad. Udah ya Pak ya, ayo dikit. Bundaku, sayangku, bapakku semua. Ini malam kita peringatan Maulid. Maulid Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Emaknya siapa? Siapa? Bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Pamannya siapa? Istri pertamanya siapa? Orang hidup nih anak pasti punya emak punya. Kalau emak punya, bapak punya, di atasnya emak pasti dia punya kakek punya. Nama kakek Nabi tadi siapa? Abdul Muthalib. Kalau nama neneknya siapa? Nenek Nabi Muhammad. Abdullah nama Aminah Abdul Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy. Inilah yang penuh Pak, Bu, maaf. Di dalam syair disebutkan nenek, kakek sama pamannya aja. Maka kita sebagai orang tua kudu paham. Harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya aku takjem wa takriman. Sama siapa? Dengan orang tua zaman bien. Nih wong tua zaman bien, orang tua kita zaman baheula. Apa yang terjadi? Begitu dia nimang anak pakai sholawatan, betul? Diajarkan sifat 20, betul? Ya Pak ya? Ya Pak? Ya Pak? Lihat mak kita zaman dulu Pak, nimang anak dia Pak. Begitu ditimang, wujud kidang bapak
Wah, si mental itu anak ke atas. Lah kalau mama zaman sekarang maaf pangapunten, pengen punya anak yang soleh, cinta sama Nabi, solehah cinta sama Nabi, tapi mamanya mulai dari kecil tidak pernah diajarkan sholawat sejarah dengan Rasul. Timang anak kelakuan si kucing garong. Ih, bu, ajarkan anak kita dari kecil cinta dengan Nabi. Amin. Ya Rabbal. Ustadz, Nabi kita kan manusia betul. Quran mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, seorang rasul. Apa bedanya Rasul dan Nabi? Bu, Hah? Ada berapa jumlah Nabi? 2? Iya, salah. Bu, Pak, Dek, jumlah Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. Rasul berapa? Ya, salah. Kalau Rasul jumlahnya 313. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berapa? Good is very good. Bagus 25. Tapi sampai hari ini 25 Nabi dan Rasul aja ku yakin nih warga Beringin Agung gak ada yang hafal. Hafal ya? Hafal, ada yang hafal? Ada yang hafal? Sini kalau ada yang hafal. Adam Masya Allah, kasihan mama cuma goyang bibirnya. Itu nadanya keren, macam ngapalin rukun Islam. Rukun Islam yang syahadat, sholat, zakat untuk meletus balon. Astagfirullahaladzim Gusti, ya Allah. Ibu, Bu, luar biasa. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Ustaz, beda. Nek Nabi belum tentu Rasul. Nek Rasul wis pasti Nabi. Seperti dalam kehidupan kita, kalau kencing belum tentu berak. Kalau berak, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu bapak yang Allah muliakan, telah datang kepada kita seorang Rasul. Dari mana asalnya? Min anfusikum, dari golongan kita. Kita ini golongan apa? Tuh, Rasul kita manusia, bukan dari malaikat. Kalau dari malaikat susah nyontohnya. Karena Rasul kita manusia, contohnya itu pas. Dalam bahasa keren itu predisposition itu pas. Ngerti Ibu? Ya, buang sampah pada tempatnya. Perintah ayat itu pas. Kata Quran, contoh Nabi uswatun hasanah, teladani Nabi. Kenapa kok suruh nyontoh Nabi? Karena Nabi kita Kalau malaikat susah nyontohnya Pak Bu. Malaikat makan enggak pernah, betul? Sama duit budek. Beda sama mama. Sekali pura-pura sakit dibawa ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Dikasih suntikan, jarum kecil, jarum besar, nggak sembuh-sembuh. Begitu dibawa,
Ini kita doain mudah-mudahan jadi ulama besar. Karena dia nyautin ceramah saya. Subhanallah, alhamdulillah. Tuh, jadi bukan dari golongan malaikat, Pak. Malaikat mah makan nggak mau, sama duit budak, sama perempuan nggak doyan. Kalau model begini, Bu, yang cocok itu ayam nyontohnya, ayam, kambing nyontohnya, manusia nyontohnya. Nah, Rasul kita manusia. Tapi biarpun manusia, Pak, bukan sembarang manusia. Makanya ulama mengatakan basyarun lakal basar. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Betul? Contoh. Contoh. Bu, contoh. Kita ngeludah enggak? Rasul meludah enggak? Meludah. Tapi ludah kita dengan ludah Nabi beda. Bu, ludah Nabi jadi obat. Mana buktinya? Saat peristiwa hijrah, Rasul bersama Abu Bakar. Abu Bakar digigit kalajengking, bengkak tangannya. Ditanya sama Rasul, kenapa tanganmu digigit kalajengking? Diludahin sama Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Pueh, ringkes, kempes, sembuh. Coba ibu-ibu digigit kalajengking, ludahin sama bapak, coh. Saya yakin busuk. Ludah kita dengan ludah Nabi Nabi keringetan nggak? Keringetan. Kita keringetan nggak? Keringetan. Tapi keringet kita dan Nabi beda. Keringat Nabi harum, bau minyak kasturi, zaman belum ada parfum. Keringat kita, bunda maaf, itu kan istrinya Rasul, namanya Siti Aisyah, betul? Mulia, indah, cantik, berseri, ya kan? Kulitnya merah, Humairah, pipi yang kemerah-merahan, belum ada blush on, belum ada skincare, tulji, apalagi? Belum ada tulji, belum ada Wardah yang cantiknya insya Allah. Belum ada pipa nomor 6, belum ada. Belum. Tapi kenapa pipinya Siti Aisyah itu kemerah-merahan, Pak? Inilah ketika Rasul pulang berkeringat, disiapkan kursi model begini, ada baskom dan juga air hangat plus dengan handuk. Dielapkan keringat Rasul. Setelah dilapkan nggak dicuci itu handuk kecil, dilapkan ke wajahnya Siti Aisyah. Makanya berkah keringat Nabi, wajahnya kemerah-merahan. Jadi ibu kalau mau skincare murmer, Bu, berkah. Suami pulang dari kebun, dari kantor, habis nyangkul, selamat datang papa. Loh, memang ibu manggil suami itu harus mesra. Rasul mengajarkan manggilnya Kumairah, betul? Ini kadang-kadang pengantin baru aja bagusnya, giliran punya anak 5. Oh, Dot mau kemana Dot? Kebetulan kepala bapaknya botak. Ya tak, aku mau ke sana. Nggak asik sekali, betul? Yang romantis jangan pengantin baru doang, giliran pengantin baru kena kulit pisang kepleset, hati-hati sayang, pengantin giliran udah punya anak 4 kepleset kulit pisang, makanya pakai mata kau. Heran saya, betul? Itu Siti Aisyah menyediakan bunda kalau suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, papa silakan duduk. Masa ibu mau kalah sama pelayan Indomaret, Alfamaret? Coba begitu datang apa yang diucapkan? Selamat datang, selamat belanja. Betul? Ini bapak-bapak betah di rumah nanti. Kenapa mereka nggak betah? Oh, ketemu begitu datang, bukannya senyum, itu bibir ke depan. Betul, Pak? Makanya mereka ini banyak yang nggak betah di rumah. Akhirnya mereka teriak, jangan pun senyum.
jangan pun segelas kopi, senyum pun nggak ada. Teriak mereka. Apa yang mereka teriaknya? Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Aye, betul. Coba ibu pulang dari sini, besok pagi praktekan. Suami habis dari kebun datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam papa. Papa mau ngopi atau nyusu? Pak, hei, kira-kira kita semangat nggak cari duitnya? Semangat nggak? Ini datang, baru datang, assalamualaikum Pak, ingat tuh Pak, listrik belum dibayar. Baru datang loh. Coba datang itu dipersilakan duduk, papa ngopi atau nyusu? Ustadz kok jorok ceramahnya? Tidak. Apa yang jorok? Minum susu itu sunnah. Tuh Pak Kiai, nggak ada yang tahu kan? Bu, saya kasih tahu. Sunnah itu ada dua. Ada sunnah kauliyah, ucapan Rasul. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan Rasul. Jadi saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasul di Masjidil Aqsa ditawarin dua minuman. Ada arak, ada susu. Rasul pilih mana? Susu yang diminum. Nggak percaya. Kalau Rasul minum susu, berarti kalau kita ikutin ittiba ila Rasul, itu dapat sunnah. Makanya bapak-bapak perbanyaklah minum susu. Ya terserah susunya mau susu apa saja. Susu beruang boleh, cap enak boleh, apalagi cap nona. Betul Pak? Bu, Ibu, maaf, Ibu harus bersyukur punya susu. Maaf Pak, saya kesini dulu ya Pak ya. Pak dengerin baik-baik. Ibu harus bersyukur punya susu. Kenapa? Dengan ibu ditakdirkan Allah punya susu, itu menyebabkan ibu masuk dalam surga. Amin woi. Kok bisa Ustadz? Tengok, hanya ibu-ibu yang Allah izinkan untuk menyusui, betul? Bu, dalam riwayat 1 kali kenyotan 1000 rahmat. Ini kan jarang disampaikan nih Pak, betul nggak? Apalagi anak muda sekarang begitu punya anak, sekali nyedot aja sakit. Akhirnya dikasih SGM, padahal susu terbaik adalah ASI. Air susu ibu, luar biasa ibu, luar biasa. 1 kali kenyotan 1000 rahmat. Nyot 1000 rahmat. Kalau 2 kali kenyot, nyot 2000. Kalau 3 kali nyot 3000. Kalau banyak kali kenyot, nyot. Shallu ala Muhammad. Bu, bersyukur punya. Pak, syukur Pak, istri kita punya. Maaf Ibu, Ibu udah tahu belum? Karena Ibu punya susu menyebabkan Ibu masuk surga. Dan ada 4 keistimewaan susu Ibu itu. Bu, 4 keistimewaan air susu Ibu. Pertama, air susu Ibu tidak bakal dirumung semut. Coba Ibu nyedus cucu kecap enak, 5 menit datang semut. Tapi kalau susu Ibu jam 10 sampai jam 5 begini aja, nggak ada itu semut. 1. Yang kedua, tanpa diisi ulang. Yang ketiga, tidak ada masa expirednya. Yang keempat Pak, cocok untuk semua umur. Loh, betulan kan? Betul Pak? Jam 10, anaknya. Jam 3 malam, wah. Tapi Bu, dengerin, Bu, oi.
Asbab ibu punya air susu yang cocok untuk semua umur. Dan ini juga mengundang keamanan. Kok bisa Ustadz? Karena jam 3 bayinya gede udah tumbuh kumis. Itu ada orang yang maling, dilihat Allahu Akbar, bayinya aja gede udah tumbuh kumis, tak jadi aku. Ternyata itu bapaknya. Bo, ibu, alhamdulillah. Sunnah. Pertanyaannya Ustadz, apa yang harus kita contoh dari Nabi? Tak banyak yang aku sampaikan, cuma 2. Dua. Pak. 2. Pak. 2. Apa Bapak mikir mana? 2 yang ingin ku sampaikan. 1, yuk kita contoh Nabi. Apa contoh Nabi? Nabi itu Bunda suka dengan kebersihan. Bu, suka dengan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bangun tidur, ibu yang dicuci apa? Hah? Silit? Hah? Baju? Merit? Pelit? Piring? Oh, iya dong. Kades lucu memang di sini. Ini hebat berarti didikan emaknya. Bangun tidur cuci. Sumpah ibu, demi Allah. Pak, demi Allah Pak. Aku ceramah dari Papua sampai ke Aceh. Cuma di Beringin Agung lah yang jawab pertama kali. Apa bangun tidur cuci. Biasanya itu cuci muka. Sumpah keren. Di syuting nggak? Udah pokoknya. Aku suka sapu tangan. Apalagi sapu tangan warnanya biru. Aku suka memang I love you. Kau jawab I can stop loving you. Tak bisa aku berkata betul juga deh. Pas itu. Ibu, inilah yang saya maksudkan. Hebatnya orang-orang yang ada di desa beda dengan orang di kota. Di desa mereka masih menganut tradisi zaman dulu. Bagaimana seorang perempuan harus bisa masak, betul? Minimal dia lihai dalam urusan dapur, betul? Betul. Karena itu jugalah yang akan menyebabkan ibu sebagai perempuan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Tapi maksud saya bangun tidur yang dicuci piring. Bagus Bu, cuci piring kan pakai tangan. Ya, Rasul itu menyunahkan kita kalau bangun tidur yang pertama kali cuci Pak memang tangan. Tangan, ya, tangan dicuci dulu, jangan muka duluan. Ustadz, kenapa kok harus tangan duluan? Karena saat kita tidur kita nggak pernah sadar Pak. Niki tangan niki melaku kemana-mana, joka kemana-mana, lalempangan kemana-mana, betul? Bisa jadi mulai dari hutan Kalimantan, turun ke Mataram, masuk ke Bau-Bau, menuju ke NTT, Jakarta Pusat, Maluku dan sekitarnya. Betul. Maka bangun tidur sing dicuci pertama kali adalah tangan. Besok pagi bangun tidur masuk dalam toilet, bilang sama kita, aku harus cuci tangan dulu. Karena aku nggak pernah sadar, tanganku tadi malam habis jalan-jalan hutan Kalimantan, Mataram, Bau-Bau, Maluku dan sekitarnya, betul? Bu, cuci tangan. Bu, cuci. Bu, makanya kemarin pada saat COVID 2020-2021 disuruh banyak-banyak cuci tangan. Jauh sebelum itu Islam udah datang.
Islam udah ngajarkan tentang cuci. Dengerin. Dengerin. Betul. Betul. Cuci tangan. Setelah cuci tangan baru cuci piring. Ibu, Bu, saya mau nanya sama ibu, jawab jujur dari hati. Cuci piring itu tugas siapa? Hah? Kurang kuat, tugas siapa? Dengar suami, jangan pura-pura budak kau. Masak tugas siapa? Dengar. Ngepel tugas siapa? Bu, sepakat. Islam mengajarkan memuliakan perempuan, Pak. Dengerin baik-baik, Pak. Islam itu memuliakan perempuan. Rasul mengangkat derajatnya perempuan. Tidak ada kewajiban dalam kaidah fikih, nggak ada kewajiban perempuan itu masak. Masak tugas suami. Bu, masak tugas suami. Gendong anak tugas suami. Cari nafkah tugas suami. Ngepel tugas suami. Betulan ibu. Tugas istri itu cuma satu. Bu, tugas istri cuma satu, yaitu taat. Jadi kalau suami bilang mama ngepel, ingat harus taat. Emang enak. Weh. Ibu, itu laki-laki di sana pucat mukanya tadi. Nggak bakal kundang lagi Ustaz Rudi itu. Begitu ku bilang taat sama suami langsung begini. Yes. Kurang ajar memang, Bu. Bu, kata Imam Hasan Al-Basri, jangan pernah menyepelekan amal-amal yang kecil, karena kita tidak pernah tahu dari amalan yang manakah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Betul? Bisa jadi sholat kita itu masih acak-acakan, puasa kita hanya nahan lapar dan haus saja. Ternyata yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, ibu nyuci piring, nyuci baju suami. Tapi ingat, hati-hati. Nyuci baju yang dapat pahala bukan hanya sekedar nyuci, tapi yang seperti apa? Mulutnya mingkem. Pak Kades, mulutnya nih kadang-kadang mereka betul memang nyuci kita, nyuci baju kita, tapi mulutnya dasar laki-laki nggak tahu diri. Baru kemarin ganti celana, ini udah ganti lagi. Tuh, yang model begitu nggak dapat pahala. Apalagi ibu masukin jarinya ke kantong, nemu duit, ibu nggak bilang-bilang sama suami, nambah dosanya itu ibu. Dulu aku Pak Kades nggak percaya, begitu aku punya istri, kemana duitku kok pada hilang, ternyata pelakunya kawan tidur juga. Allahu Akbar. Ibu, Bu, yang kedua yang kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah ayo kita kembali kepada Al-Quran. Bu, artinya walaupun kita ini di desa Beringin Agung, jangan pernah kita minder dengan orang kota. Basicnya harus kita kuatkan. Ajarkan anak-anak kita baca Quran. Wahyu pertama kali yang diturunkan adalah Iqra. Bacalah, bukan hafalah. Udah kita baca aja. Makanya Pak Kades sering saya ngomong, suku yang ada di Indonesia yang paling banyak masuk surga itu, maaf bukan rasis, nanti orang Jawa. Kenapa? Begitu dipanggil Markona Nun, setiap dipanggil Pak jadi baca Quran Pak. Minimal kita one day one ayat, satu hari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Boleh nggak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Boleh nggak? Boleh. Tapi kebangetan. Bu, Ibu,
Ajakan anak-anak kita baca Quran. Maaf, saya tuh punya mahasiswa, teman-teman mahasiswa 30 orang kota ibu. Ternyata luar biasa. Orang kota itu susah baca Quran. Serius ibu. Makanya ibu mumpung anak-anak kita ini diajarkan baca Quran. Tuh, saya mau nanya sama ibu. Kalau ibu punya anak tiga punya anak. 1 pintar nyanyi, 2 pintar baca puisi, yang ketiga rajin baca Quran. Pak, kalau kita punya anak 3, 1 pintar nyanyi, 2 pintar baca puisi, 3 rajin baca Quran. Tatkala orang tuanya sakaratul maut ingin kembali kepada Allah, kira-kira Pak, kita butuh anak nomor berapa? Anak nomor berapa? Nomor 3 Pak. Nggak mungkin anak yang pertama. Masa anak yang pertama yang bisa nyanyi, yang pintar nyanyi, nanti dia yang ada ngumpulin orang. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari berkumpul sejenak. Saya akan menyanyikan lagu yang terakhir. Itu orang tua udah sekarat, masa dia nyanyi? Kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau sakiti aku. Itu orang tua bukan majak. Betul. Tapi Pak, ngapunten Pak, maaf lahir batin, kalau anak kita bisa nyanyi, bisa ngaji, jangan pun orang tuanya lagi sakaratul maut, orang tua lagi sakit, dia akan hadir di telinga kanannya. Dia tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya wal Qur'anil hakim. Tak terasa berlinang air mata orang tua. Betul. Orang tua dengan terbata-bata dia bilang, nak, makasih nak, mama bangga punya anak kayak kamu nak. Nak, mama senang punya anak punya kamu nak. Kalaupun mama kembali kepada Allah nak, mama akan tenang karena meninggalkan anak seperti kamu yang bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Tatkala kita masuk dalam liang kubur ibu, anak kita jangan pun bisa baca Quran, baru belajar A di atas A di bawah I, A di depan U, bacanya Ma di atas Ma, Ta di atas Ta, Lam di depan Lu, bacanya mata Lu. Begitu itu kita ditanya, man robuka, siapa tuanmu? Kamu nanya. Begitu itu mau dicambuk, bus, nggak jadi. Kita nanya sama malaikat, malaikat, kenapa kau tidak jadi pukul aku pakai cambukmu? Malaikat menjawab, hei Pulana, hei Pulan, ketahuilah di atas dunia ada seorang anak yang sedang belajar AIO. Pak, kalau belajar AIU saja mendapatkan syafaat, lalu bagaimana ketika anak kita bisa membaca Yasin? Surahul Yasin ruhul Quran. Surah Yasin merupakan ruhnya Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya ranting NU adakan taklilan, baca Yasinan, malam Selasa Yasin, Jumat Yasin. Insya Allah orang-orang yang baca surah Yasin, itu jenazahnya itu nanti diampuni dosa sama Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang terakhir, hidup nggak boleh pelit. Tuh, nih uang urip niku jangan sampai medit, jangan 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 nggak boleh pelit. Bu, di pengajian ada kotakan lewat, ono kerdus keluyuran, kerdus jalur sumbangan, yang nyumbang kekasih pangeran, yang rak nyumbang bolone. Astagfirullahaladzim. Ada kerdus warawiri, kerdusnya minta yang ngisi banyak rezeki, yang tidak ngisi semoga cepat. Bu, hidup nggak boleh
Makanya tadi Pak Kades, alhamdulillah bilang beliau, setiap kali peringatan PHBI di desa Beringin Agung ini selalu disatukan. Alhamdulillah. Mumpung disatukan, nih kasih sedekah pisang masih kecil, jantungnya, telur. Bu maaf, nanti ini yang ibu kasih ini nolong ibu nanti. Dalam kitab Duratun Nasihin Pak, ada seorang perempuan yang sedekah selayar. Tahu selayar ibu? Sapu tangan yang buat ngelap keringat. Cuma seumur hidup cuma sedekah itu bu. Begitu dia mati, wafat, apa yang terjadi? Masuk dalam neraka. Ternyata begitu disambar oleh api neraka, itu apa namanya, selayar yang nolongin. Selayar dunia dengan selayar akhirat beda. Selayar akhirat sama ibu. Nih misalkan aku cabutlah satu. Ini namanya apa? Jeruk. Yang paling besar jeruk di dunia namanya jeruk Bali. Tapi nanti ini jeruk yang kecil ini kalau di akhirat nanti gede. Nggak percaya? Mati duluan. Jadi siapa yang sedekah walaupun satu buah jeruk, ini jeruk nanti akan bertanggung jawab. Begitu mau dicambuk nggak nyampe, jeruk datang menghalangi. Habis jeruk, telur datang. Habis telur datang hilang, ciki-ciki datang. Yang kasihan tuh yang nggak sedekah. Mau ditolong di mana? Tapi ternyata aku memang nggak ada sedekah Ustadz. Tapi aku senang sama Ustadz. Aku cinta sama Ustadz. Kemana Ustadz ya? Aku pun nggak tahu kemana itu. Bo, sekecil apapun yang kita berikan akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Barangkali 3 hal inilah yang dapat saya sampaikan. Udah ya Bu ya? Ibu, ini saya diundang apa dikontrak? Besok pagi, Bu, minta doanya. Besok pagi saya harus terbang. Saya berangkat ceramah ke Malaysia. Ya, besok pagi saya langsung berangkat ke Malaysia dalam rangka ceramah sunatan Upin dan Ipin. Makanya jangan terlalu serius, biasa aja hidup itu, ya kan? Ya Bu ya, insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang kapan-kapan Pak Kades boleh diundang. Ustadz mahal ngundang Ustadz? Enggak, biasa aja. Aku nggak pernah suka dengan amplop Ibu. Isinya juga enggak, yang penting jumlahnya. Pak, kalau Bapak ngundang Ustadznya minta bayaran dosa Pak. Bu, Ibu yang sering pengajian, Ibu ngundang Ustadznya minta bayaran tapi Ibu ngundang Ustadz yang nggak dibayar lebih dosa. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Inakan belanak ikan belanak, anak tikus mati di kardus. Kalau ada makanan enak, panitia tolong jangan lupa dibungkus. Bercanda, jangan dianggap main-main. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Apalagi masuk ke dalam paru-paru, karena kau adalah separuh napasku. Alhamdulillah. Insya Allah. Ayo anak muda kita semangat untuk berikmat. Ibu-ibu gas terus selawatannya ya. Pengajiannya gas terus. Pokoknya selama ada Pak Kades di saudara saya Pak Kusnadi ini ya. Kalau ada apa-apa ajukan aja ke Pak Kades. Butuh seragam ajukan ke Pak Kades. Loh, memang tugas kita dakwah kok Pak. Ya. Saya tugasnya dakwah, Ibu tugas dakwah, Pak Kusnadi juga dakwah. Cuma porsi dakwahnya beda-beda. Bisa jadi Pak Kades dakwahnya dengan tanda tangan, betul? Betul?
Mumpung jadi kades, tolong agama Allah, betul. Ibu-ibu butuh seragam, kasihlah. Setuju? Itu ciri-ciri ceramah menjilat. Nah, ampura bagus tadi ya. Ngabanyol. Nah, ini aja yang dapat aku sampaikan ibu bapak yang Allah muliakan. Mohon maaf lahir dan batin. Adanallah wa yakum ajma'in. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jadi aku minum ya kan. Langsung bisikin doa Ustaz. Siap. Ayo Bu, Pak, jangan dulu bubar, kita doa dulu. Mudah-mudahan yang punya masalah selesai masalahnya. Yang mau berangkat umroh bisa berangkat umroh. Mau umroh Ibu? Bapak mau umroh? Ayo umroh November bareng saya, gratis umrohnya. Tiket sama hotelnya bayar. Saya insya Allah berangkat bulan November, umroh plus ke Taif, insya Allah akhir November. Hotelnya Grand Jam-Jam, pesawatnya Garuda. Karena memang kita pengen fokus ibadah, jadi santai. Insya Allah saya bawa jamaah. Kalau ibu-ibu mau berangkat sama saya, ayo, murah ya. Harganya cuma 43 juta. Murah Ibu, serius murah. Hei. Saya kasih doanya ibu biar cepat umroh. Allahumma yassir lana, ikutin. Ziaratul Mekah wal Madinah bibarakati Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca di sujud yang terakhir, jangan diucapkan bacanya, iktikat dalam hati, dibacanya dalam hati. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada tanda-tanda berangkat, silakan baca Waqiah, surah Waqiah. Habis sholat 7 kali. Kebanyakan Ustadz, kalau nggak ada tanda-tanda Ar-Rahman cukup 1 kali. Nggak ada juga Ustadz, ganti surah Al-Muluk. Kalau nggak ada tanda-tanda berangkat, pindah ke surah Yasin. Kalau nggak ada tanda-tanda berangkat, masuk kamar, buka lemari, ambil surat tanah. Berangkat itu langsung. Ibarat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya rabbal alamin. Hamdan syakirin rahmatika arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan tukhrijuna biha min jurumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudkhil lana ma'askala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka antal alamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Maaf lahir dan batin, mohon maaf ya Bu ya. Banyak